Selanjutnya, setelah RKPDes ditetapkan sebagaimana ketentuan yang diatur oleh Pasal 79 Undang-Undang Desa, atas dasar Perdes RKPDes, pemerintah desa menyusun dokumen anggaran atau biasa kita sebut tahapan penganggaran. Alasan bahwa pagu definitif masih belum dimiliki oleh desa atau pemerintah desa masih belum mengetahui pagu definitif pada tahun anggaran selanjutnya tidak dapat menjadi alasan yang substansial bagi pemerintah desa untuk tidak menetapkan APBDes tepat waktu. Untuk mengimplementasikan azas partisipatif ini perlu mengetahui prosedur penyampaian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa melalui yang pertama, forum musyawarah atau pertemuan yang diadakan sebagai forum pembahasan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat desa banget yang berbahagia. Saat ini kita sudah memasuki bagian kedua untuk part 1 bedah buku petunjuk teknis operasional pengelolaan keuangan desa tahun 2020. Kali ini kita mengangkat tema azas pengelolaan keuangan desa, di mana pada proses pengelolaan keuangan desa perlu kiranya sahabat desa mematuhi ketentuan azas pengelolaan keuangan desa. Di antara beberapa azas pengelolaan keuangan desa ini, salah satunya adalah daftar informasi yang harus diinformasikan. Dan tentunya ini menjadi pertanyaan dari beberapa kalangan. Kira-kira informasi apa saja yang dapat diinformasikan untuk memenuhi ketentuan azas transparansi yang ada dalam proses pengelolaan keuangan desa. Sebelumnya kita sudah membahas dasar operasional dari Surat Direktorat Jenderal Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri nomor 188/32 tanggal 5 November 2021 perihal penyampaian petunjuk teknis operasional PTO pengelolaan keuangan desa dan kolaborasi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 dengan Peraturan Menteri Desa nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa. Pada Surat Dirjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri ini terdapat 5 buku dan 1 buku induk. Dan kali ini kita akan membahas secara tuntas ketentuan yang diatur di dalam buku induk sebagaimana dimaksud dalam Surat Dirjen Bina Pemdes tersebut. Buku induk petunjuk teknis operasional pengelolaan keuangan desa ini telah kita bahas sebelumnya, yaitu maksud dan tujuan serta kebijakan pengelolaan keuangan desa. Pada kali ini kita akan membahas ketentuan umum azas pengelolaan keuangan desa. Pada ketentuan umum azas pengelolaan keuangan desa ini terdapat beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Namun sebelumnya kita perlu feedback pada siklus pengelolaan keuangan desa dalam 1 tahun anggaran, di mana dalam pengelolaan keuangan desa terdapat 3 unsur pemerintah di atas pemerintah desa yang mengatur tentang penggunaan dana transfer, seperti misalnya dana desa. Untuk pemerintah pusat, ada 3 kementerian yang mengatur, antara lain Kementerian Keuangan mengatur tentang pengelolaan dana desa, serta Kementerian Dalam Negeri mengatur pengelolaan keuangan desa, dan Kementerian Desa mengatur prioritas penggunaan dana desa. Lalu kemudian ada pemerintah provinsi yang juga dapat memberikan supporting berupa anggaran kepada pemerintah desa berupa bantuan keuangan provinsi. Sementara itu juga ada pemerintah kabupaten atau kota yang di dalamnya terdapat 3 jenis dana transfer yang diberikan kepada desa dalam setiap tahun anggarannya. Antara lain yaitu bantuan keuangan kabupaten, alokasi dana desa atau ADD, dan bagi hasil pajak dan retribusi. Pada siklus pengelolaan keuangan desa dalam 1 tahun anggaran, terdapat 6 etape yang perlu dilewati oleh pemerintah desa. Di antaranya adalah perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban. Dan setiap tahunnya pemerintah desa menjumpai tahapan demi tahapan yang saya sebutkan dari 6 tahapan tadi.
Untuk perencanaan, pemerintah desa dapat memulai proses penyusunan rencana kerja pemerintah desanya sejak bulan Juni tahun anggaran berjalan, dan RKP Des tersebut sudah harus ditetapkan menjadi Perdes RKP Desa pada bulan September tahun anggaran berjalan. Ketentuan ini diatur oleh Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014. Selanjutnya, setelah RKP Des ditetapkan sebagaimana ketentuan yang diatur oleh Pasal 79 Undang-Undang Desa, atas dasar Perdes RKP Des, pemerintah desa menyusun dokumen anggaran atau biasa kita sebut tahapan penganggaran. Pada proses penyusunan dokumen anggaran ini atau APBDes, pemerintah desa dapat memulai menyusun rancangan APBDes setelah RKP Desa ditetapkan oleh pemerintah desa. Namun seringkali kita jumpai terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa, di mana pada tahun anggaran berjalan atau pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember masih belum juga didapati pagu definitif dana desa misalnya, atau pagu definitif alokasi dana desa, karena memang masih belum ditetapkan oleh pemerintah yang memiliki kewenangan untuk menetapkan pagu tersebut. Oleh karenanya, dalam petunjuk teknis operasional pengelolaan keuangan desa ini nantinya akan dijabarkan secara rigid kira-kira apakah boleh pemerintah desa menggunakan pagu indikatif dan bagaimana cara untuk menetapkan pagu indikatif tersebut sebagai pagu yang ditetapkan oleh pemerintah desa dalam dokumen anggarannya atau APBDes. Pada proses pelaksanaan ini, pemerintah desa melakukan pengadaan barang dan jasa serta ketentuan pajak yang mengikat atas pengadaan barang dan jasa yang desa lakukan pada tahun anggaran berjalan. Pada proses pelaksanaan ini pula nantinya akan dijabarkan terkait dengan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, diantaranya kepala desa sebagai apa dan tugasnya apa, sekretaris desa serta perangkat desa sebagai apa dan tugasnya apa. Nantinya akan dijelaskan juga dalam petunjuk teknis operasional pengelolaan keuangan desa. Di dalamnya juga ada pelaksana kegiatan anggaran atau PKA yang tentunya berbeda dengan tim pelaksana kegiatan, dan ini seringkali dijumpai di desa masih belum memahami secara utuh perbedaan antara PKA dan TPK. Setelah pelaksanaan dilakukan oleh pemerintah desa, maka etape selanjutnya adalah proses penatausahaan, di mana pemerintah desa dapat menunjuk operator sistem pengelolaan keuangan desa atau operator SISQDes melakukan penatausahaan bersama dengan beberapa perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa, katakanlah KAUR keuangan, untuk membuat buku kas umum, SPJ dan lain sebagainya. Untuk proses penatausahaan ini nantinya juga akan dibahas tuntas pada buku-buku selanjutnya. Setelah proses penatausahaan dilakukan dalam upaya mencatat setiap pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah desa, maka setiap belanja yang dilakukan oleh pemerintah desa harus melaporkan kegiatan yang tercatat tadi dalam bentuk akuntansi yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang disebut dengan aplikasi sistem pengelolaan keuangan desa atau SISQDes. Selanjutnya, proses penatausahaan telah dilakukan oleh pemerintah desa, maka pemerintah desa harus dan wajib menapaki etape pelaporan, di mana pada etape pelaporan ini pemerintah desa harus membuat laporan semester dan laporan tahunan yang nantinya akan kita bahas bersama pada buku-buku berikutnya atau pada part di segmentasi tertentu. Setelah proses pelaporan dilakukan oleh pemerintah desa, maka pemerintah desa memasuki etape pertanggungjawaban, di mana pada etape pertanggungjawaban ini pemerintah desa wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan anggarannya kepada BPD.
Kenapa dilaporkan kepada BPD? Karena dasar kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa pada saat menetapkan APBDes, BPD berperan aktif dalam proses penetapan dokumen anggaran tersebut. Sahabat desa yang berbahagia, ada 3 azas pengelolaan keuangan desa. Yang pertama adalah asas transparansi, yang kedua asas partisipatif, dan yang ketiga asas akuntabel. Pengelolaan keuangan desa harus tertib dan disiplin anggaran. Tertib dan disiplin anggaran tentunya pemerintah desa harus pada proses perencanaannya pemerintah desa harus menetapkan dokumen penganggarannya tepat waktu sebagaimana ketentuan yang diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Alasan bahwa pagu definitif masih belum dimiliki oleh desa atau pemerintah desa masih belum mengetahui pagu definitif pada tahun anggaran selanjutnya tidak dapat menjadi alasan yang substansial bagi pemerintah desa untuk tidak menetapkan APBDes tepat waktu. Oleh karenanya, dalam proses pengelolaan keuangan desa harus tertib dan disiplin anggaran. Azas transparan, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, azas transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi mengenai keuangan desa. Di mana informasi-informasi penting yang dibuka untuk diakses oleh masyarakat paling sedikit meliputi 6 hal. Yang pertama adalah struktur APBDes. Pada struktur APBDes ini paling tidak pemerintah desa dapat memampangkan kira-kira pendapatan asli desanya berapa untuk tahun anggaran berjalan. Lalu kemudian pendapatan transfer meliputi alokasi dana desa bagi hasil pajak dan retribusi, serta bantuan keuangan baik kabupaten ataupun provinsi juga perlu dipampangkan. Sehingga pemerintah desa dapat menyampaikan kepada publik bahwa untuk tahun anggaran berjalan ini pemerintah desa mengelola anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa dan diinformasikan kepada publik. Lalu kemudian dalam struktur APBDes juga terdapat belanja. Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, terdapat 5 jenis belanja. Yang terakhir dalam struktur APBDes adalah pembiayaan. Itu ada 2 jenis pembiayaan. Yang pertama yaitu pengeluaran pembiayaan dan penerimaan pembiayaan. Nanti kita akan bahas secara tuntas kaitannya dengan struktur APBDes tersebut. Yang kedua yaitu pelaksana kegiatan anggaran dan tim pelaksana kegiatan. PKA dan TPK ini merupakan suatu hal yang berbeda, baik secara fungsi ataupun secara tugas pokoknya. Yang ketiga yaitu laporan realisasi APBDes. Yang keempat, laporan realisasi kegiatan. Yang kelima, kegiatan yang belum selesai dan atau tidak terlaksana. Dan yang keenam adalah sisa anggaran. Jadi keenam informasi-informasi penting ini dapat dibuka untuk diakses oleh masyarakat dalam tahun anggaran berkenaan. Sehingga masyarakat dapat mengetahui kira-kira pengelolaan keuangan desa yang ada di desa kita sudah benar atau tepat sasaran sesuai dengan hasil musyawarah yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam proses penetapan dokumen perencanaannya atau RKPDes. Sahabat desa yang berbahagia, kita perlu ketahui bahwa proses penetapan APBDes tidak perlu melibatkan partisipasi publik. Namun, dalam proses penetapan dokumen perencanaan, pemerintah desa harus melibatkan partisipasi publik, yaitu pada saat kegiatan musyawarah desa, perencanaan pembangunan desa, dan musrenbang desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Maka pemerintah desa wajib mengundang unsur masyarakat dan kelembagaan tertentu agar terlibat aktif dalam proses atau menetapkan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam tahun anggaran berkenaan. Yang kedua yaitu azas partisipatif. Partisipatif merupakan prinsip yang memberikan akses kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan keuangan desa. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa ini harus dibuktikan dengan administratif berupa bukti-bukti atau dokumen-dokumen penggunaan anggaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Masih terdapat desa
yang pada proses belanja barang dan jasanya masih belum melampirkan bukti-bukti secara administratif atau dokumen-dokumen penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, pemerintah desa untuk mengimplementasikan azas partisipatif ini perlu mengetahui prosedur penyampaian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa melalui yang pertama, forum musyawarah atau pertemuan yang diadakan sebagai forum pembahasan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan desa sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua yaitu menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nanti pada proses pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa dan tentunya nanti kita akan bahas secara tuntas kaitannya dengan implementasi azas partisipatif, utamanya pada prosedur penyampaian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa tersebut. Selanjutnya yaitu azas akuntabel. Azas akuntabel merupakan prinsip di mana pengelolaan keuangan desa harus tepat. Azas akuntabel merupakan prinsip di mana pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara legal. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa pada proses perencanaan pembangunan yang hasilnya dokumen-dokumen rujukan untuk menyusun perencanaan anggaran berupa RKP desa, pelaksanaan kegiatan, di mana masyarakat terlibat menjadi tim pelaksana kegiatan dan pemantauan. Berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, dan partisipatif tersebut, pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secara tertib dan disiplin. Sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi bahwa pemerintah desa harus mencatat setiap pelaksanaan atas rencana yang dilaksanakan oleh desa. Dan pemerintah desa harus menetapkan dokumen anggaran tersebut tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nanti kita akan perdalam pada proses aktualisasi azas pengelolaan keuangan desa dengan beberapa materi pokok yang nantinya akan kita pertajam pembahasannya. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan azas pengelolaan keuangan desa. Untuk pembahasan selanjutnya, kita masuk pada bagian ketiga yang temanya adalah kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.